Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya di Al Safar Channel. Kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara bekam. Ini langsung live, step by stepnya seperti apa. Nanti mungkin kawan-kawan semuanya bisa dilihat cara saya membekam. Insya Allah ini bekam sesuai standarnya ya, standar medis. Karena kita sudah terdaftar di Dinas Kesehatan. Nanti step by stepnya boleh dilihat, karena bekam ini sangat banyak sekali manfaatnya. Tubuh jadi segar, bugar, penyakit hilang. Ya, mungkin langsung saja saya praktekkan ke pasien bekam. Dan ini sebenarnya ada juga terapis yang mau belajar. Cuma di belakang layar ya, di belakang layar dia lagi melihat tutorial bagaimana cara bekam yang baik dan benar. Ya, ikuti terus videonya. Baik. Ya, pertama ya, ini ada beberapa orang yang di luar, ada beberapa orang yang memperhatikan juga di belakang layar. Ya, jadi untuk Nurul, pertama SOP bekam itu, sebelum kita bekam kita harus siapkan dulu peralatannya. Ya, peralatan yang untuk kita membekam. Ya, contohnya kap bekamnya harus diambil dulu karena posisinya ini kalau di atas, kita bekaman di ruang atas. Jadi alat-alatnya itu harus disiapkan di ruang bekam. Setelah alatnya siap, semuanya siap, baru kita proses pembekaman. Ya, kita harus dalam keadaan lengkap semuanya. Ini apa namanya, apron dipakai, terus sarung tangan harus dipakai, masker jangan lupa. Saya ambil masker dulu sebentar. Ya, masker dipakai. Setelah itu sebenarnya kalau kita membekam atau memijat, kita kan sebelum proses pembekaman kita akan relaksasi dulu, dipijat dulu tubuh pasien. Setelah dipijat baru dibekam angin, bekam seluncur. Setelah itu dibekam. Ya, bagusnya itu memang nggak usah pakai sarung tangan dulu, karena dengan sentuhan antara kulit kita sama kulit pasien, dari sentuhan itu saja sudah datang kesembuhan. Ya, dari sentuhan saja ada datang kesembuhan. Karena seperti sunnahnya Nabi, ketika kita mau ruqyah, kita mau bacakan doa, disentuh maka ada ketenangan. Ketika ketenangan datang, maka kesembuhan pun akan datang juga. Jadi sama, ketika pengobatan bagusnya itu nggak usah pakai sarung tangan dulu. Cuma karena kondisi lagi COVID, untuk lebih aman pakai sarung tangan lengkap. Ya, tapi setelah COVID selesai nanti nggak usah pakai sarung tangan, dipijat dulu. Setelah dipijat udah masuk proses pembekaman baru pakai sarung tangan. Ya, langsung saja prosesnya seperti ini ya. Ini udah peralatan sudah siap semuanya. Setelah siap baru kita mulai bekam. Kita sudah siap, APD-nya siap, terus masker sudah siap, langsung kita pakai sarung tangan. Ya, sarung tangan. Jadi kalau di atas itu dia ada dua metode, ada baring, ada juga kursi bekam. Ada kursi bekam, ada kasur bekam. Ya, pada umumnya kita gunakan kasur bekam karena lebih rileks, lebih santai, lebih nyaman. Ya, tapi kalau misalnya kita pasien yang mungkin agak gemuk, turunnya agak besar, kadang kalau baring ini kurang nyaman. Kalau tengkorak kurang nyaman, jadi ambil posisi duduk ya. Jadi ini posisi pasien kita, posisi baring. Pertama kita minyak zaitun ada di dekat kok. enggak itu Pak. Oh iya. Ya, ini minyak zaitun juga, tapi minyak urut ya.
Terus kita kasih minyak dulu. Kasih minyak. Ya, setelah kita kasih minyak seluruh badan, seluruh belakang, dan proses kita pemijatan. Pemijatan ya seperti biasa aja. Nah, ini pijat biasanya. Pijatnya kita pelemasan dulu ke tubuh pasien kita. Nah, karena saya lebih suka menggunakan totok. Totok itu di titik-titik organ tubuh manusia. Nah, saya suka di sini. Ini rasanya lebih enak gitu, lebih enteng. Rasa nggak? Sakit nggak? Nah, ini namanya totok. Totok ini lebih mengena dia daripada pijat. Terus wangi deh kayaknya. Apa? Merah-merah. Iya. Kalau pas titik organ tubuhnya ini langsung merah. Kalau apa tuh terasa itu ada benjolan, ada apa itu. Jadi kalau pasien yang perempuan nanti biasakan pakai baju ini aja. Dan ini bajunya untuk yang perempuan karena kan dibuka kan. Nah, jadi supaya ketutup. Kalau laki-laki tanpa baju itu pun nggak salah juga. Ya. Oke, sekarang sudah pemijatan sudah selesai. Kalau pemijatan lebih kurang 5 menit lah ya dilakukan. Setelah 5 menit kita kasih minyak lagi karena kan minyaknya sudah kering nih. Kalau kena sarung tangan. Nah, iya, kena sarung tangan cepat ya habisnya. Cuma kayak bagus tuh mijat nggak usah pakai sarung tangan. Kalau sama juga kan massage pijat spa kan nggak pakai sarung tangan kan? Susah. Susah pakai sarung tangan. Kalau kondisi pasiennya udah biasa, nggak penyakit lah, cuma apa namanya bekam-bekam untuk jaga kesehatan nggak perlu pakai sarung tangan. Kecuali tubuh pasien ini memang datang dalam kondisi sakit. Untuk safety-nya pakai sarung tangan. Ya setelah itu kita masuk bekam seluncur. Bekam seluncur. Bekam seluncur. Nah itu kacamata lah ya. Bukan kacamata ya. Dia ditarik sekitar setengah. Kadang dia lepas. Ada yang angin banyak itu lepas. Ini aja. Pernah digini kan nggak? Pernah dulu. Pernah. Tapi nggak pakai kayak gini ya. Sakit tradisional banget. Nah. Ya, dalamnya bawang itu Ah. terus dibakar baru Iya. ditutup. Itu kalau apinya nggak padam-padam panas itu. Iya. Oke, ini dilakukan lebih kurang 5 menit juga. Merah ya? Merah, kalau anginnya banyak cukup merah kali. Merah sekali ini. Sakit. Mana sakit? Ditarik. Ini mah bekam seluncur, bekam angin.
Oke, anggap udah sekitar 5 menit kurang, lebih kurang 5 menit ya. Terus masuk proses pembekaman. Pembekaman, kita ambil titik yang tengah dulu, titik kahil namanya, titik sunnah. Titik kahil di sini. Di sini titik kahil itu, tengah ini, ya. Antara punuk sini ada, di sini ambil. Ini titik sunnah nih, ingat ini. Ini titik wajib diambil kalau bekam. Titik wajibnya. Posisinya di sini dulu diambil. Pas pertengahan sini, antara sini. Ya, nah ini. Dia sekitar 2, 1,5 terkadang. Kalau tarik pull itu 2, 1,5 sudah cukup. Kira udah nyaman nggak? Ya. Terus sebelah kanan di sini, ambil yang kosong di sini. Nah, kan ada apa di sini kan? Nah, kosong di sini. Ya, nah di sini. Nah, sini. Nah, terus sebelah lagi. Nah, di sini ada juga sebelah kiri. Ya, sini. Oke, udah dapat kan? Terus kita ambil yang di leher. Kalau ini belum ada kasih minyak. Minyaknya ini sekalian juga, dia udah ada lengkap apanya ini. Antiseptiknya. Minyak zaitun. Dia ambil paling ujung di sini dia. Ujung ini. Nah, kalau perempuan tahu juga di sini sepertinya. Ya, di ujung nggak boleh ke tengah ini nggak boleh nih, titik yang fatal ini, paling pinggir gini. Jadi kalau bekam titik wajib nih, diambil semuanya. Nah, kalau ini angkut ini dikocok-kocok dulu ini apa yang lubang ini. Kadang ngangkut ya. Oke. Terus ke bawah. Di bawah kan ada ini tulang apa namanya nih? Di sini. Ya. Jadi antara sini aja. Ini untuk tensi efektif, tensi tinggi di situ ambil aja. Terus di sini, ya. Terus di bawahnya di sekitar jarak-jarak begini aja, ya. Ada jarak. Ukuran kot bekamnya dia ngikutin postur tubuh klien pasien. Nah, kalau misalnya agak besar, kalau sudah agak ke bawah kan agak kecil nih. Makin kecil aja kopnya. Kop kita ada berapa tipe itu? Ada sekitar 2. Ada yang sama ukurannya, ada yang kecil. Ini satu lagi. Oke, berarti sekarang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi 13 titik. Ya, 13 titik yang diambil. Terus sudah cukup, ini udah siap. Kalau terkadang tubuhnya agak besar, agak panjang, itu bisa nambah 2 titik lagi sini. Ya. Nah, kalau sini itu termasuk titik kesuburan, misalnya mau ini program kehamilan, nah di sini ambilnya. Ya sama di depan. Ya, untuk standarnya SOP bekam itu seperti ini aja. Ya, nggak diambil kepala, nggak ambil kaki. Kaki itu titik tambahan. Tapi kalau ada yang mau bekam di tempat kita, standarnya ambil seperti ini. Ya, standarnya ambil seperti ini, semua titik seperti ini. Ya, kalau kaki nanti bisa di sini sama sini. Ada beberapa titik lagi. Ya, setelah itu kita masuk persiapan jarumnya. Ya, ini pena bekam. Nanti dimasukin ke sini. Masukin, tekan aja. Nah, kita masuk ya kan. Dia ditekan tahan, baru masukin. Ya. Tekan, tahan masukin. Jalan seperti ini, ya. Nah, terus baru dibuka tutupnya ini.
dibuka seperti ini aja. Oke, baru masuk penutupnya, masuk penutupnya. Nah, nanti dia ada nih kecil keluar. Ya. Dan proses dari kita tunggu ini itu prosesnya lebih kurang 5 menit lah. 5 menit. Setelah itu nanti baru kita tusuk satu persatu. Tetap dimulai dari awal yang tadi. Awal dimulai dari mana? Tengah, kanan, mulai semuanya. Kanan dulu. Dari tengah, kanan, kiri, baru ambil semuanya. Ikuti. Ya. Kita tunggu lebih kurang 5 menit lah. 5 menit. Terus di sini ada titik lagi nih, titik sini. Kalau misalnya ada pasien stroke itu diambil dari sini nanti, supaya tangan ini. Tambahan di sini dia, tambahan. Ya. Nah, kalau misalnya nanti setelah saya diagnosa pasiennya, nanti Nurul ambil titik ini, nanti Nurul ambil gitu. Kalau saya tunjuk di sini saya ambil. Yang nggak boleh dibekam itu catat diingat ya, yang nggak boleh dibekam itu di titik ini, tengah. Ini nggak boleh. Terus di ketiak ini nggak boleh lewat ini. Terus di lubang-lubang tidak boleh, ya. Terus sikon ini nggak boleh, nggak boleh. Gitu. Ingat aja yang nggak boleh. Terus di kepala ada lagi titik kepala nih. Perempuan terkadang banyak juga mau bekam di kepala. Itu harus dibotakin dulu. Termasuk perempuan, dicukur dulu. Dicukur seukuran kok ini. Setelah dicukur baru ditusuk, dibekam seperti biasa. Kalau di YouTube ada saya buat itu tutorial bekam kepala ya. Pasien stroke yang saya bekam. Harus botak. Kalau perempuan sebagian banyak juga yang mau dibotak, nggak masalah bagi mereka. Penting sembuh. Iya, intinya mau berobat. Kalau pasien stroke memang harus dibekam kepala diambil. Ya, sekarang sudah 5 menit. Kita masuk penusukan seperti ini, ditarik, tarik. Jangan lupa seperti yang saya ajarkan baca doa, karena ini sangat penting. Nah, doa sebelum membuka. Pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas ajbil ba'sa isfal tasyafi la sifaa ila sifaa kasifaa al-warsiqam. Ya, langsung. Kalau untuk awal dia ada berapa model tuh penusukan. Ada nanti diputar, ada nanti dari atas ke bawah. Kalau menurut baru gini aja, dari atas ke bawah aja. Seperti ini. Ya, ini sebenarnya nggak boleh tusuk 2 kali lagi nih. Kalau sudah pertama itu sudah cukup, nggak boleh diulang lagi. Ya. Baru ditarik. Modelnya kan, terus kanan. Nah, ini model yang putar begini, diputar ya. Oke. Tarik. Dulu mau kacamatain. Tarik. Sambil tanya juga pasiennya, gimana bang, pak, bu, pusing nggak? Enggak ya? Enggak. Ya, jadi Nurul harus aktif komunikasi ke pasiennya. Harus aktif ditanya gimana rasa pusing, ada rasa mual atau apa gitu. Karena ada nanti ketika dibekam dia pusing, ada nanti ketika dibekam dia kesurupan.
bermacam-macam reaksi. Jadi harus aktif supaya kita tahu kondisinya seperti apa. Tarik. Bismillah. Dia kalau nusuknya harus agak cepat, karena kalau misalnya lambat, dia akan tertarik, dia akan terseret, akan tergores. Nah, kalau tergores itu ya sakit. Kalau cepat kita gininya, dia nggak tergores, langsung menusuk. Jadi putar itu boleh putar seperti tawaf putarannya. Ini. Tinggal di bawah. Oke, sekarang tinggal proses pembuangan darah, ya. Proses pembuangan darah. Nanti kita tunggu sekitar berapa menit proses pembuangannya. Sekitar lebih kurang sama juga, sekitar 3 menit, lebih kurang 3 menit harus tunggu. Nggak ada rasa pusing ya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nah, perlu itu komunikasinya. Aktif komunikasi, karena kadang-kadang pasien itu tadi kadang-kadang panas, kesurupan, ada juga ya pingsan. Nah itu perlu, karena kalau dia merasakan Pak pusing Pak, hitam pemandangan Pak, maka kita siap-siap. Kalau misalnya itu terjadi, maka diajak ngobrol, ya Pak, tahan sabar, tahan Bu, sabar Bu. Nah sambil dibuka dibersihkan darahnya cepat, ya, dibersihkan darahnya dengan cepat. Kemarin bukan banyak darah, kemarin banyak juga kan? Ini banyak Pak. Ini nggak begitu banyak. Banyak. Banyak kemarin ya. Ya udah lama bukannya. Bulan. Ya jadi ingat ya, pertama tahapannya dipijat dulu, setelah dipijat dibekam angin, setelah itu bekam angin dalam seluncur, setelah itu baru dikom. Ya. Nah, termasuk kawan-kawan yang di YouTube yang mau belajar bekam, SOP-nya seperti itu. Lebih terasa ringan, enteng dan segar, ya. Oke, sekarang kita tarik lagi. Jadi kalau sudah 3 menit lepaskan tarik ini. Tarik. Baru ditarik lagi, dibekam lagi kopnya. Nah, mungkin 2,5 ditambah lagi kekuatannya. Yang penting pasien ini nyaman ya. Buka lagi, kalau buka kan turun nih itu kan. Nah, baru tarik balik. 1, 2, 2,5. Lepaskan. Tarik lagi. 1, 2, 2,5. Tarik lagi. 1, 2,5. Ditambah lagi kekuatannya. 1, 2,5. 1, 2,5. 1, 2,5. 1, 2,5. 1, 2,5.
1, 2,5. 1, 2,5. Kalau yang di sini nggak usah, karena kalau sudah dibuka nanti terkadang dia susah lengket lagi. Ini aja diulang, kalau itu biarkan aja. Terus kalau misalnya membekam darahnya banyak, misalnya banyak darah nih, dibuang dulu, jangan tarik seperti itu. Dibuka, dibuang dulu darahnya, baru tarik lagi. Paham ya? Jadi dilepaskan dulu, karena kalau misalnya darah banyak kali, kalau nggak dibuang, nanti pas membuang nanti bisa tumpah-tumpah darahnya. Ya, intinya kalau bisa membekam itu tangan kanan kita ini nggak boleh kena darah. Kalau bisa, ya nggak boleh kena darah. Karena kalau ini kena darah nanti semua kena. Karena tangan kanan ini kita megang alat kop ini, ya pompa kop, memegang minyak, memegang semuanya. Kalau tangan kiri ini kita memegang kop aja. Jadi kalau tangan kiri ini kena darah nggak apa-apa. Kalau tangan kanan jangan sampai kena darah. Ya, karena kita megang tisu, megang ini, megang itu. Diusahakan jangan kena darah. Oke. Sekarang langsung kita proses pembuangan darahnya. Ya. Kita ambil yang tengah, diginikan. Ya, diginikan, dibuka. Dibuka, dibersihkan aja darahnya seperti ini. Ya. Dibersihkan gini aja. Ya. Oke. Bersihkan. Satu. Dua, bersihkan. Ya. Buka. Buka. Benar. Nggak begitu banyak. Soalnya Angin yang banyak. asyik. Kalau pas darahnya banyak, jangan sampai tumpah-tumpah, tisunya dibanyakin aja. Karena agak banyak ini kan. Ambil posisi miringnya di mana? Kalau di bawah, berarti tahan bawah. Buka. Buka. Gila. Ya. Bersihkan. Oke, lagi. Oke baik, sekarang setelah udah dibersihkan, ini kan udah gak ada darah ya nanti kan, baru kasih obatnya. Obatnya pakai zaitun juga. Kita dari awal sampai akhir itu menggunakan zaitun, ya, langsung menggunakan zaitun. Oke.
benjol gitu ya. Iya, nanti paling 3 hari 4 hari sudah hilang. Paling lama seminggu. Jadi jelaskan ke pasiennya paling seminggu sudah hilang nanti lama gitu. Bekas-bekas hitamnya, bekas benjolnya seminggu sudah hilang. Ya, pastikan kena semuanya bekas luka tadi. Oke, siap. Oke, sekarang kan darahnya banyak nih. Darahnya banyak, bekas minyaknya ini ya, maaf. Bekas minyaknya banyak, maka dibersihkan. Yang keluar-keluar ini. Samping-sampingnya aja, bekas bekamnya nggak usah. Samping-sampingnya ini. Sampingnya ini. 1, bawah. Oke, sekarang sudah bersih kan, tinggal darah. Nah, tinggal yang di bekas bekam saja yang ada minyaknya. Ya, setelah itu berarti sudah siap. Baru tanya ke pasiennya, ke kliennya, gimana Pak rasanya? Ringan? Enteng apa? Enteng ya? Enteng Ya. ya? Enggak macam tadi. Ya. Pasti biasanya itu merasakan ringan, enteng dan fresh dia rasakan. Ya, setelah itu baru proses. Ini kan ada pena bekam. Pena bekamnya dibuka. Ya, pena bekam dibuka. Dikeluarkan, tarik ini, langsung dibersihkan. Langsung buang ke sini. Di atas ada juga kayak gini. Ya, jangan biarkan di situ. Jangan biarkan. Terus sudah bersih. Ya, sudah bersih. Baru kita mau nyuci alat bekam, tapi biasakan tunggu pasiennya dulu keluar. Jangan kita tinggalkan di ruangan. Biar keluar aja dong, aja ngobrol. Jangan lupa ucapkan terima kasih setelah datang ke tempat kita. Ya, klien jasa kita lah, seperti itu. Ya, selesai memang ya. Oke, baik. Demikian tutorial cara bekam standar SOP kita dari awal sampai akhir, dipijat, bekam angin juga, maka jauh lebih nikmat, lebih ringan, lebih fresh terasa. Ini sudah standar kesehatan ya, standar kesehatan. Tubuh kita jauh lebih bugar. Ya, tetap pos bekam itu dengan SOP yang benar. Sarung tangan, APD-nya lengkap juga, masker harus dipakai supaya terhindar dari penyakit yang menyerang terapisnya juga. Ya, cukup demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana mati ini? Santai, kalau Coba tengok mana mati lah. Nah, aku enggak juga. Ini Itu kali. hal itu. Nah, tuh simpan sorot kan? Coba dilihat itu, coba dilihat. Gimana mati ya, Pak? Bu. itu gambar kota itu Nomor kota. tengah Ini. itu mic Ini. itu ya. Ini. Coba. Itu pesan itu. Inilah berarti tadi, maaf. Coba. Tahu simpan Simpan sorotan sorotan. ya, coba simpan ya. Dah. Dah. nanti dibagikan baru. Sorotan disimpan di channel. Nah, terus Terus coba lihat tadi. apa semangat tuh, Johan? Lupa pula. Kalau ini, kalau coba ke X itu. Iyalah X itu Nih, berarti iya. ya berhenti. Yakin ingin menghentikan Iya, serangan. oke. Ah, kasih kegaduhan. Tengok orang tua lain ini.